Jangan sampai kemudian APBD ini seolah-olah menjadi ATM untuk terus-menerus memberikan penyertaan modal ke BUMD. Ini celaka. Dari desain pemikiran awal itu sudah salah. Ya kan? Karena akses ke sana tidak ada. Orang dari Bandung mau ke Kertajati jauh harus lewat Cipali. Sekarang ada di Sumdawu, tapi kan sudah 5 tahun mungkin bandar itu nganggur. Mimpi Provinsi Jawa Barat mempunyai bandara internasional kini sudah terwujud. Sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia dengan luas mencapai 1.800 hektar. Memiliki panjang landasan hingga 3 km ditargetkan untuk pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 dan Airbus A380. Kertajati dikelola oleh PT BIJB, perusahaan daerah milik Pemprov Jawa Barat. Di tahun pertama, Bandara Kertajati menargetkan 2,7 juta penumpang. Anggaran pembangunan Bandara Kertajati menelan biaya hingga 2,6 triliun rupiah. Tadi sudah kita saksikan pendaratan bersejarah ini karena ini pendaratan resmi yang pertama. Pesawat turun di Bandara Internasional Kertajati setelah kemarin memang ada percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Dan kita berharap Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat ini nantinya betul-betul menjadi sebuah bandara yang bisa memberikan pelayanan kepada seluruh warga Jawa Barat dan tentu saja seluruh masyarakat Indonesia yang ingin ke Jawa Barat. Pada akhir Juni 2023, Realitas bertolak ke Majalengka untuk melihat wajah Bandara Internasional Kertajati. Tepat 5 tahun lalu, Presiden Joko Widodo menaruh angan-angan dan harapan besar. Suasana sepi sudah mulai terasa saat Realitas memasuki bandara. Lahan parkir hanya diisi beberapa kendaraan saja. Selebihnya terdapat pedagang kaki lima dan warga sekitar untuk menikmati megahnya bandara internasional. Di dalam terminal penumpang tidak terlihat kesibukannya, hanya petugas kebersihan dan karyawan bandara yang kami lihat. Sedangkan untuk rute terjadwal, terdapat maskapai AirAsia tujuan Kertajati Kuala Lumpur yang terbang di hari Rabu dan Minggu. Setelah itu, bandara kembali sepi. Inilah kondisi dari check-in counter di Bandara Internasional Kertajati di daerah Majalengka, Jawa Barat. Saat ini kita ada di check-in counter maskapai AirAsia yang hanya melayani rute penerbangan di hari Rabu dan juga Minggu untuk 1 kali penerbangan tujuan Kertajati Kuala Lumpur dan juga sebaliknya Kuala Lumpur Kertajati. Meski hanya ada 2 kali penerbangan selama seminggu, namun bandara ini tetap beroperasi.
Bandara terbesar kedua di Indonesia ini sebetulnya sudah ada 11 rute penerbangan. Angan-angan bandara internasional ini nyatanya jauh dari realita. Sepinya penumpang membuat para maskapai undur diri satu persatu karena bisnis yang tidak menguntungkan. Sebenarnya kita untuk menawarkan supaya ke Kertajati itu udah sering. Jadi dari sebelum pandemi pun juga bahkan mereka sudah sudah membuka rute di Kertajati. Tapi memang kita juga melihat fakta gitu. Faktanya gini ya, bahwa pasca pemindahan rute dari Bandung ke Kertajati itu ya karena aksesibilitasnya belum penuh, pilihan terbang itu belum banyak kan, masyarakat juga tentu akan memilih yang lebih lebih punya kemungkinan untuk punya pilihan terbang banyak seperti itu. Nah, pertama itu. Terus kedua yang aksesnya juga lebih mudah gitu. Nah, pasca pandemi kemarin menjadi sepi. Nah, para airline itu kan juga kalau untuk terbang di Kertajati itu kan secara B2B kan juga harus berhitung secara cost dan dan benefitnya kan itu seperti itu. Semenjak pandemi, tidak ada lagi penerbangan di bandara ini. Bandara mengalami peningkatan penumpang karena adanya penerbangan haji. Ini dilihat dari data grafik pergerakan penumpang 5 bulan terakhir. Artinya, dalam 5 bulan ini saja, hanya terdapat 788 penumpang saja. Lokasi bandara disebut kurang strategis. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, dipilihnya Kertajati menjadi bandara sudah keliru. Saya sudah katakan dari awal bandara jangan dibangun karena saya tidak baca studi kelayakan, tapi melihat lokasinya saja sudah tidak jelas. Itu bandara di luar kehidupan ya, dan tanah kosongnya sekian puluh hektar baru dipakai sepertiganya. Saya sudah ke sana berkali-kali, saya tanya pada pengelolanya ini mau diapakan, sepertiga untuk bandara, 2/3 untuk industri. Sudah dibebaskan belum? Belum. Mana ada industri mau ke situ kalau tanah belum dibebaskan. Jadi intinya dari desain pemikiran awal itu sudah salah. Ya kan? Karena akses ke sana tidak ada. Orang dari Bandung mau ke Kertajati jauh harus lewat Cipali. Sekarang kan Cisumdawu, tapi kan sudah 5 tahun mungkin bandara itu nganggur. Ya, jadi secara finansial juga tidak menguntungkan. Dengan desain modern dan kemegahannya, Bandara Kertajati kini terus merugi. Bandara tak bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini lantaran besar pasak daripada tiang. Tagihan biaya operasional tetap berjalan meskipun sepinya penerbangan. Karena kan kita bisa lihat sendiri namanya aset sebesar ini itu pemeliharaannya sih kan mahal gitu. Pemeliharaan mahal, listrik juga kalau seandainya ada aktivitas penerbangan itu meskipun satu tetap aja kan menyalakan segala macam fasilitas ini yang ada di bandara kan seperti itu. Nah, kemudian juga yang namanya karyawan-karyawan bersertifikasi gitu, kita sepanjang kita mengannounce bahwa bandara ini tetap buka ya tetap kita harus siap gitu. Semua PKPPK, kemudian AFSEC dan sebagainya tetap harus ada gitu. Jadi itu kan untuk pengelolaan bandara itu memang cukup mahal gitu. Nah sekarang kalau pada saat sekarang itu besar pasak daripada tiang ya benar gitu. Karena memang komersialisasinya itu belum berjalan dengan maksimal. Biaya operasional bandara ini disebut mencapai 5 miliar rupiah dalam sebulan, sementara pemasukan yang didapat kurang dari 10%. Dengan rute terjadwal pesawat seminggu 2 kali, ini artinya pihak bandara terus-terusan merugi. Ini ya kalau kita sampaikan aja lah itu. Kita itu kan bandara sebesar ini itu kan sebenarnya itu harusnya itu memang cukup mahal lah ya gitu loh. Listrik aja kalau dihidupkan itu bisa 1,4-1,5 miliar setiap bulan itu baru listrik saja kan seperti itu. Namun kalau di kita kan juga efisiensi nih, ya makanya mohon maaf nih agak panas karena kita mati-matiin kan gitu. Nah kalau pada saat sekarang untuk SDM, untuk kebersihan, perawatan, pemeliharaan itu segala macam itu ya bisa sampai termasuk juga
ya operasionalisasi lah untuk bandara itu bisa 4-5 miliar setiap bulan gitu, seperti itu. Itu jauh dari pendapatan ya? Ya jauh gitu. Sementara ini ya gitu. Bandara Kertajati merupakan proyek strategis nasional. Triliunan rupiah telah dikucurkan dari anggaran pendapatan belanja negara. Lalu apa penyebab bandara internasional ini merugi? Bandara Kertajati yang terletak di Kabupaten Majalengka memang layak untuk melayani penerbangan internasional. Ini dibuktikan dengan mendaratnya pesawat kargo terbesar asal Rusia, yaitu Antonov. Sepinya penumpang di Bandara Internasional Kertajati tak lain karena jauh dari kota-kota besar di Jawa Barat. Dari kota Bekasi, jaraknya sekitar 130 km, butuh waktu 3 jam melalui tol Cikampek hingga tol Cipali dengan lalu lintas normal. Sementara dari kota Cirebon jaraknya 60 km, butuh waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan tol Cipali. Dari kota Bandung, jaraknya sekitar 170 km, butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk menuju bandara ini. Melalui tol Cipularang, kemudian masuk tol Cipali, dan keluar tol Kertajati. Ya, tol Cisumdawu digadang-gadang menjadi kunci suksesnya Bandara Kertajati. Namun sejak 5 tahun bandara diresmikan, tol Cisumdawu masih mengebut pembangunan hingga seksi terakhir. Bisa jadi, proyek bernilai triliunan ini dilakukan minim kajian. Ini ada proses yang membuat bandara ini pengadaan tanahnya lebih mudah, gitu ya. Sementara kalau jalan tol, itu Anda pasti nanti akan terkena dengan isu misalnya tanah kas desa. Ada berapa desa yang dilewati yang sepanjang 62 kilo. Tanah wakaf, berapa banyak wakaf yang terdampak segala macam. Nah ini semua tentunya membuat proses pembangunan bandara ini selesai lebih cepat ya daripada yang jalan tol. Tapi saya melihat begini, bandara lebih cepat selesai, kita harapkan pada waktu itu orang masih bisa lewat jalan yang lain, tidak lewat Cisumdawu. Karena pada waktu itu juga asumsinya bahwa bandara di Bandung ini akan ditutup. Sekarang mau diapakan? Ya, sedang dicari-cari. Airline nggak mau ke sana lagi, nggak ada penumpangnya. Anda orang Bandung, tinggal di Bandung, meskipun ada tol ke sana, tapi pilihan penerbangan dari misalnya dari Kertajati Surabaya dengan Cengkareng Surabaya kan lebih banyak di Cengkareng, orang ke Jakarta. Ngapain ke Kertajati? Hotel cuma ada 1-2 yang ya biasa-biasa saja. Ya, jadi kesalahan desainnya sudah saya ingatkan. Sama seperti saya ingatkan soal kereta cepat, sama saya ingatkan soal yang lain. Tapi kan pemerintah jalan saja ya udah. Nah, sekarang udah kejadian gini, saya dikejar-kejar media ditanyain. Saya udah jawab. Gitu. Pemanfaatan fungsi bandara dinilai belum berjalan lurus dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Butuh upaya kebijakan dan strategi bisnis untuk menyelamatkannya. Tak heran jika selama 5 tahun ini Bandara Kertajati hanya jalan di tempat. Ya, saya melihat ini sebuah kelambanan ya. Dalam ekonomi itu kita menyebutnya inside leg, kelambanan dari dalam ya. Padahal potensinya sudah jelas bahwa Cisumdawu itu katakanlah selesai, katakanlah Juli atau Juni ya, akhir Juni. Dan tentu harus ada kebijakan proses bisnis yang ditempuh. Untuk itu dalam rangka rencana pengembangan BIJB Kertajati. Dan ini belum ditempuh. Jadi ada kelambanan kebijakan ya, menyadari bahwa kebijakan itu penting, nanti kaget pada saatnya. Kenapa? Ini juga berkaitan dengan outside leg. Ya, ketika kebijakan itu diambil, maka implementasinya juga tidak cepat. Kita ambil contoh misalkan Perpres ya 87 terkait pengembangan Jabar Selatan dan juga termasuk Kertajati. Nah, itu sudah tahun lalu kan? Nah, bagaimana progresnya? Itu karena kalau hanya mengandalkan kepada menunggu daripada Cisumdawu, kemudian juga tidak ada kebijakan lanjutan yang diambil secara progresif di awal, maka itu nanti akan semakin lama. Dan itu saya kira ya cukup merugikan. Pembangunan sejumlah bandara di era Presiden Joko Widodo
disebut-sebut tanpa perhitungan. Pasalnya, bandara tersebut kini tengah mati suri. Penerbangan umroh, ya baru satu penerbangan dari Kertajati ke Kuala Lumpur. Saya kira itu sangat minim prestasinya. Sehingga kita perlu prestasi yang lebih progresif. Dan sampai hari ini saya belum mendengar, saya pribadi belum mendengar apa rencana bisnis ke depan. Realitas mengonfirmasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat selesai rapat dengan jajaran pimpinan kepala dinas di Gedung Sate. Menurutnya, jika tol Cisumdawu belum dibuka, maka kondisi Bandara Kertajati akan tetap sepi. Tapi kenyataannya kan di sana cuma ada 2 penerbangan kan, hari Rabu dan Minggu itu Kuala Lumpur ke Kan kamu nanya bagaimana situasi. Saya jawab karena Cisumdawunya selama Cisumdawu belum dibuka, maka yang namanya Kertajati masih akan ada keterbatasan. Nanti silahkan media bandingkan setelah Cisumdawunya dibuka. Selama belum dibuka masih begitu aja dari dulu juga sama. Artinya belum ada target sampai kapan Bandara Kertajati ini menggeliat lagi kan? Apakah akan terus merugi sampai kapan? Kan udah dijawab pada saat Cisumdawunya dibuka. Sebelum Cisumdawunya dibuka, masalahnya akan tetap sama. Jadi kalau kapan Cisumdawu dibuka, saya nunggu dari PUPR. Jadi pertanyaan ini kan muter-muter terus dari dulu, saya jawab, itu aja kuncinya. Nanti makanya bandingkan setelah dibuka dan dibuka. Kapan dibuka saya tidak tahu kalau urusannya Cisumdawu, kewenangannya di Pak Basuki sebagai Menteri PUPR. Bandara Kertajati terus tekor sejak diresmikan hingga hari ini. Utang usaha ratusan miliar hingga suntikan dana dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Apa maksud penyelamatan di balik Bandara Kertajati agar tetap bernafas? PT BIJB merupakan badan usaha milik daerah yang ditunjuk mengelola Bandara Internasional Kertajati oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014. Perusahaan ini ditugaskan untuk mengurusi segala tetek bengek urusan Bandara Kertajati. Realitas menemui anggota Banggar DPRD Jawa Barat perihal skema pembiayaan tutup lubang gali lubang yang terjadi di tubuh PT BIJB. Tak tanggung-tanggung, suntikan dana yang digelontorkan Pemprov Jawa Barat ini mencapai 2 triliun rupiah dari uang APBD. Dari laporan-laporan yang kami dapat dan rekomendasi dari komisi terkait, maka kami di Badan Anggaran itu kemudian mempertimbangkan ajuan-ajuan dari pemerintah untuk penambahan modal, gitu ya. Dan total sudah hampir 2 triliun ya penyertaan modal dari Provinsi Jawa Barat untuk bandara tercinta ini. Dan kemudian terakhir juga tahun 2020 ada 85 miliar, 2021 ada hampir 150 miliar gitu ya. Yang ini otomatis hanya bisa untuk menutupi tadi ya, gali lubang tutup lubang untuk supaya bandara ini tetap terjaga kualitasnya. Realitas mendapatkan laporan keuangan konsolidasian PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat tahun periode 2021 dan 2022. Dari data ini kita melihat jika pada tahun 2021 PT BIJB merugi hingga 174 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2022 perusahaan ini rugi di angka 150 miliar. Dalam rapat Badan Anggaran di DPRD Jawa Barat, PT BIJB selalu menjadi sorotan karena rapot keuangannya yang selalu merah. Dadi Rohanandi menyebut anggaran APBD Jawa Barat hanya sebagai mesin ATM Bandara Kertajati. Saya anggota Badan Anggaran yang juga setiap tahun memperoleh rekapitulasi soal neraca masing-masing BUMD. Dan Kertajati, BIJB Kertajati saya kira terus terang saja termasuk yang merah sampai hari ini. Memang ada apologi bahwa di situ bisnis bandara itu katanya bisnis jangka panjang. Tapi saya kira poinnya tidak di situ.
sepanjang dia track recordnya bagus, kelihatan, ini kan mestinya tracknya naik gitu ya. Sekarang kita bisa lihat, dari neraca kelihatan. Tadi saya katakan, detailnya barangkali di Komisi 3. Tapi di Badan Anggaran ini juga dicermati sebagai BUMD yang, punten, lagi-lagi jangan sampai kemudian APBD ini seolah-olah menjadi ATM untuk terus-menerus memberikan penyertaan modal ke BUMD. Ini celaka. Bandara Kertajati sejatinya memerlukan operator yang profesional di bidang aviasi. Lobi-lobi dan tawar-menawar sedang dilakukan hingga saat ini. Secara PT BIJB tidak mempunyai track record dalam pengelolaan di bidang penerbangan. Boleh jadi, beroperasionalnya Bandara Kertajati meski sepi penumpang dan terus merugi, tak lain adalah untuk meyakinkan para investor perusahaan asing. Salah satu kunci dari BIJB juga kita harus mendapatkan mitra strategis, apakah investor ataupun investor plus operator yang bisa membangun BIJB ini. Karena kalau secara fasilitas itu sudah lengkap, terbukti dengan Gaca melakukan survei untuk kepergian jamaah haji pun itu mereka sudah approve gitu ya. Artinya memang secara facility BIJB ini sudah oke gitu ya. Nah sekarang seperti apa nih untuk mengoperasikan ke depan dan untuk menghadirkan pasar di BIJB ini? Tentunya kita butuh mitra strategis yang betul-betul memiliki jejaring gitu ya. Jejaring airline, jejaring sebagai hubnya dengan bandara internasional lainnya gitu ya. Itu yang kita butuhkan. Memang sekarang ini kita sedang melakukan pencarian mitra strategis tersebut. Sudah ada beberapa yang direkomendasikan oleh Kementerian Perhubungan sebetulnya ke kami. Dan ini kita sedang hitung-hitungan bisnis dan beberapa tahapan seperti melakukan due diligence gitu ya. Dan ya hitung-hitungan bisnis lah semuanya gitu. Semua sudah ada beberapa yang sudah masuk proposalnya gitu ke BIJB. Tentunya ini merupakan pertimbangan dari BIJB itu sendiri ya untuk melihat prospek mitra yang bisa masuk di BIJB ini. Sebagai perusahaan daerah, Bandara Kertajati menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Upaya penyelamatan bandara ini berada dalam kondisi kritis, perlu putar otak agar bandara ini tetap bernafas. Namun jika tak ada urgensinya, lantas kenapa peresmian bandara terbesar kedua di Indonesia terkesan dipaksakan? Metro TV